Jejak radioaktif Iran ditemukan di situs nuklir Israel, makin tak terima dan persiapkan serangan. Israel mendeteksi ada jejak radioaktif di 2 situs nuklir Iran ketika Inspektur PBB meningkatkan kewaspadaan atas bukti baru dari aktivitas nuklir. Sampel yang diambil oleh Badan Energi Atom Internasional atau IAEA dari situs nuklir menunjukkan bahwa jejak bahan radioaktif itu ada. Penemuan itu mendorong Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mengadakan pembicaraan dengan pejabat keamanan dan militer senior untuk membahas persiapan kemungkinan serangan terhadap Iran. Melansir laman Express, Netanyahu bertemu dengan Menteri Pertahanan Benny Gantz, Kepala Staf Afif Kochavi, dan pejabat Kementerian Pertahanan dan juga Keuangan untuk membahas kemungkinan mentransfer dana untuk membiayai operasional melawan Iran. Konflik yang semakin memanas itu terjadi ketika Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yang baru Antony Blinken memperingatkan bahwa Iran bisa membangun senjata nuklir sebentar lagi. Bahkan Blinken langsung mengeluarkan peringatan keras dalam sebuah wawancara televisi. Blinken mengatakan bahwa Iran bisa menjadi kekuatan nuklir dalam beberapa bulan atau dalam beberapa minggu ini. Ini adalah masalah yang bisa menjadi lebih kuat ataupun akut karena jika Iran terus mencabut beberapa pembatasan yang berlakukan oleh perjanjian itu, ujar Blinken, serangan pun bisa terjadi dalam beberapa minggu, katanya menambahkan. Dalam situasi eskalasi lainnya, para pejabat tinggi Israel bersikeras bahwa tindakan langsung terhadap fasilitas nuklir Iran ada di atas meja. Seorang menteri yang juga sahabat Perdana Menteri Israel mengabarkan bahwa Israel mungkin harus menyerang Iran dengan sendirinya jika Amerika Serikat menolak untuk bertindak. Mungkin tidak ada pilihan selain serangan Israel untuk mencegah Republik Islam bersenjata nuklir, ujar Shabih Hanegebi. Hanegebi juga menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak akan pernah menyerang fasilitas nuklir Iran. Israel harus memutuskan apakah akan menerima nuklir Iran. Israel akan dipaksa untuk bertindak secara independen untuk menghilangkan bahaya ini, kata Hanegebi. Ia pun tak menampik jika di masa yang akan datang masih ada kemungkinan menyerang Iran secara militer, ungkapnya. Saya berharap bahwa ketika pemimpinan kita menghadapi dilema ini, ia tidak akan menerima Iran yang bersenjata nuklir, ujar Hanegebi. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat yang baru Joe Biden telah berjanji untuk bergabung kembali dengan perjanjian nuklir 2015 yang dibuat Barack Obama jika Teheran berhenti melanggar ketentuannya. Iran bahkan semakin aktif dengan meluncurkan roket luar angkasa pertamanya yang didukung oleh mesin berbakar bahan padat. Roket yang diterbangkan itu adalah Zolijana SLV yang dapat mencapai ketinggian 310 mil dan membawa muatan 485 pon. Israel telah melancarkan kampanye pemboman terhadap sasaran Iran di Suriah dalam beberapa tahun terakhir, ungkapnya. Di sisi lain, Israel mengatakan Iran dalam 6 bulan bisa punya bahan baku bom nuklir. Zionis ketakutan. Menteri Energi Israel Yuval Steinitz mengatakan Iran membutuhkan waktu sekitar 6 bulan untuk menghasilkan bahan fisil yang cukup untuk satu senjata nuklir. Jangka waktu itu hampir 2 kali lebih lama dari yang diperkirakan pejabat senior pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Israel mewaspadai niat pemerintahan Biden untuk memasuki kembali kesepakatan nuklir Iran 2015. Israel telah lama menentang kesepakatan tersebut. Washington berpendapat bahwa langkah pemerintah Donald Trump untuk mundur dari kesepakatan tersebut menjadi bumerang karena mendorong Iran meninggalkan pembatasan aktivitas nuklir. Bulan lalu, sehari sebelum menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan apa yang disebut waktu breakout. Iran mengalami percepatan lebih dari setahun sesuai kesepakatan menjadi sekitar 3 atau 4 bulan. Waktu breakout adalah masa yang diperlukan Iran untuk memperkaya uranium dengan kemurnian untuk membuat bom nuklir. Pernyataan Blinken itu mendasarkan komentarnya pada informasi dalam pelaporan publik. Meski demikian, Menteri Energi Israel Yuval Steinitz mengatakan pemerintahan Trump sangat merusak proyek nuklir Iran dan seluruh kekuatan yang dibangun Teheran. Dalam hal pengayaan, mereka berada dalam situasi dalam waktu sekitar setengah tahun jika mereka melakukan semua yang diperlukan.
Adapun persenjataan nuklir, jangkauannya sekitar 1 atau 2 tahun, ungkap dia pada Badan Penyiaran Publik KAN. Iran menyangkal tuduhan ingin mengembangkan persenjataan nuklir. Teheran baru-baru ini mempercepat pelanggaran kesepakatan sebagai tanggapan atas mundurnya Amerika Serikat dari kesepakatan dan juga penerapan kembali sanksi terhadap Iran. Perkiraan kuartalan terakhir oleh pengawas nuklir PBB pada November menunjukkan stok uranium yang diperkaya Iran telah meningkat menjadi 2,4 ton, lebih dari 10 kali jumlah yang diizinkan berdasarkan kesepakatan. Namun jumlah itu masih sebagian kecil dari lebih 8 ton yang dimiliki Iran sebelumnya. Sejak itu Iran telah memulai memperkaya uranium ke kemurnian yang lebih tinggi. Kembali ke 20% yang dicapai sebelum kesepakatan dari maksimum sebelum 4,5%. Kesepakatan itu menetapkan batas pengayaan uranium 3,67%, jauh di bawah 90% untuk level senjata, ungkapnya. Sementara itu, untuk melawan Iran, Israel menyiapkan rencana operasional militer baru saking ketakutannya. Jenderal tertinggi Israel mengatakan militernya memperbarui rencana operasionalnya melawan Iran, dan kembalinya Amerika Serikat ke perjanjian nuklir 2015 dengan Tehran adalah langkah yang salah. Pernyataan tersebut merupakan sinyal nyata bagi Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk berhati-hati dalam setiap hubungan diplomatik dengan Iran. Komentar seperti itu dari Kepala Staf Militer Israel tentang pembuatan kebijakan Amerika Serikat jarang terjadi dan kemungkinan besar telah disetujui sebelumnya oleh pemerintahan Israel. Kembali ke perjanjian nuklir 2015, atau bahkan jika itu adalah kesepakatan serupa dengan beberapa perbaikan, adalah buruk dan salah satu dari sudut pandang operasional dan juga strategis, kata Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel Letnan Jenderal Aviv Kohavi dalam pidatonya di Institut Studi Keamanan Nasional Universitas Tel Aviv pada Selasa kemarin, seperti dikutip dari Reuters. Pendahulu Biden, Donald Trump, meninggalkan perjanjian nuklir pada tahun 2018. Sebuah langkah ini disambut baik oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang memperingatkan kemungkinan pengembangan senjata nuklir Iran. Antony Blinken yang pada Selasa 26 Januari dipastikan sebagai Menteri Luar Negeri pemerintahan Biden mengatakan pekan lalu Amerika Serikat masih jauh dari memutuskan apakah akan bergabung kembali dengan kesepakatan nuklir 2015. Dan Amerika Serikat perlu melihat apa yang sebenarnya Iran lakukan untuk melanjutkan mematuhi fakta tersebut. Sejak Washington menarik diri dari kesepakatan itu, Iran secara bertahap setelah melanggar batas-batas utamanya, membangun persediaan uranium, memperkaya uranium ke tingkat kemurnian yang lebih tinggi, dan memasang sentrifugal dengan cara yang dilarang oleh kesepakatan tersebut. Kohavi mengatakan tindakan Iran yang menyangkal bahwa mereka membuat senjata atom menunjukkan pada akhirnya bisa memutuskan untuk maju dengan cepat guna membangun senjata nuklir. Berdasarkan analisis fundamental ini, saya telah menginstruksikan Angkatan Bersenjata Israel untuk menyiapkan sejumlah rencana operasional lain selain yang sudah ada, ujar Kohavi. Terserah pemimpin politik tentu saja untuk memutuskan implementasinya, tetapi rencana ini harus dibahas, imbu dia. Sementara itu,